Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang bahagian warisan untuk anak laki-laki. Ya, pemirsa ya, seperti yang kita ketahui bahwa anak laki-laki itu ya tergolong ke dalam ahli waris ashabah binafsih. Ya, ahli waris ashabah binafsih yaitu ahli waris yang dapat mengambil seluruh harta jika dia tidak bersama dengan ahli waris yang lain, atau mendapatkan sisa harta ya jika bersama dengan ahli waris yang lain ya. Jadi bisa kita simpulkan anak laki-laki ini merupakan ahli waris yang tidak akan pernah terhijab oleh ahli waris manapun ya dan tergolong ke dalam golongan ashabut ta'sib. Ya, ashabut ta'sib itu mereka itu ahli waris yang tidak mendapatkan bahagian warisan tertentu, melainkan mendapatkan sisa harta atau bahkan semua harta. Nah, saya akan contohkan di mana anak laki-laki itu bisa mengambil semua harta. Ya, jika seseorang meninggal ya, meninggalkan satu orang anak laki-laki. Ya, hanya satu orang anak laki-laki. Harta yang ia tinggalkan misalnya 60 juta. Harta yang ia tinggalkan 60 juta. Maka anak laki-laki bisa mengambil semua harta. Jadi ia mendapatkan 60 juta rupiah. Nah, seperti itu ya, hadirin hadirat sekalian. Nah, ya, oke. Selanjutnya ya, jika anak laki-laki ini tidak satu orang, melainkan lebih dari satu orang, kita katakan tiga orang ya, 3 orang, maka harta 60 juta ini dibagi 3 sesuai dengan jumlah anak laki-laki yang ditinggalkan oleh si mayat atau si mayit ya. Jadi di sini kondisinya yang ditinggalkan itu 3 anak laki-laki ya, maka 60 juta dibagi 3 sama dengan 20 juta ya. Maka dengan demikian ya, setiap anak laki-laki itu mendapatkan 20 juta rupiah ya. Setiap anak laki mendapatkan 20 juta karena jumlah anak laki-lakinya itu ada 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Nah, misalnya seorang meninggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Nah, ya. Jadi hal ini dinamakan dengan ashabah ma'al ghair. Ashabah ma'al ghair. Apa itu ashabah ma'al ghair? Ashabah ma'al ghair ya, itu merupakan kondisi di mana anak perempuan bersama dengan anak laki-laki ya. Kedua mereka itu mendapatkan sisa, namun bahagian anak laki-laki itu harus 2 kali lipat dari bahagian anak perempuan. Nah, saya akan kasih contoh. Misalnya seorang ayah meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Harta yang ditinggalkan 20 juta rupiah. Ya, harta yang ditinggalkan 20 juta rupiah. Nah, apakah dibagi 2? Jadi 10 juta untuk anak laki-laki, 10 juta untuk anak perempuan? Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena tadi kita udah sebutkan anak laki-laki itu harus mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Maka dalam kasus ini satu anak laki-laki itu setara dengan 2 orang anak perempuan. Jadi kita katakan 2, sedangkan ini 1. Nah, berarti 20 juta dibagi berapa? Dibagi 3. Kok dibagi 3, Ustadz? Kok dibagi 3, Pak? Karena tadi kita sudah kita bahas bahwa satu anak laki-laki itu setara dengan 2 anak perempuan. Berarti 2, posisinya 2, sedangkan satu anak perempuan ya 1. Nah, oke, 20 juta dibagi 3. Nah, kita nggak usah pakai 20 juta lah. Kita ambil gampangnya aja. Andaikan hartanya 30 juta, maka 30 juta dibagi 3 berapa?
10 juta. Nah, 10 juta dikali 2, anak laki-laki dapat 20 juta. Sedangkan anak perempuan 10 juta dikali 1 sama dengan 10 juta ya. Kan udah jelas, ini udah bener. 20 juta untuk anak laki-laki, 10 juta untuk anak perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki harus mendapatkan 2 kali bahagian anak perempuan. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, anak laki-laki ya, selanjutnya pemirsa ya, selanjutnya anak laki-laki mendapatkan sisa bahagian harta jika bersama dengan ahli waris lain ya, ahli waris lain. Nah, saya kasih contoh, misalnya seseorang meninggal ya pemirsa, meninggalkan ayah ya, kemudian ibu, kemudian anak laki. Nah, ayah jika bersama dengan anak laki-laki itu mendapatkan 1/6, ibu 1/6, sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, ini nanti akan kita bahas di pembahasan ayah dan ibu. Ya, kita akan bahas di pembahasan ayah dan ibu. Nah, kita katakan aja hartanya 60 juta. Oke. Ayah mendapatkan 60 dibagi 6 sama dengan 10 juta. Ibu dari siapa nih? Ibu dari si mayat. Kan tadi mayat meninggalkan ayah, ibu, anak. Berarti ayah ini kakek dari si anak, ibu ini adalah nenek dari si anak yang merupakan ibu dari mayit, ayah dari mayit. Nah, sisa. Berarti berapa? Ibu dapat 10 karena 60 dibagi 6 langsung 10. Anak laki-laki sisa berapa? 40 juta. Jadi jumlah harta semuanya 60 juta. Oke. Mengerti? Oke. Nah, saya berikan contoh lain ya. Seseorang meninggalkan, kita katakan istri dan anak laki-laki. Oke. Nah, nanti di pembahasan istri akan kita bahas, istri jika bersama dengan anak laki-laki itu mendapatkan 1/8, sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, kita katakan harta yang ditinggalkan ya, kita genapkan aja hartanya 80 juta. Maka istri mendapatkan berapa? 80 juta dibagi 8 sama dengan 10 juta. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, sisa dari istri. Nah, jadi 80 juta setelah diambil oleh istri 10. Sisanya berapa? 70 juta. Jumlah harta keseluruhan adalah 80 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya bagian warisan untuk anak perempuan. Ya, bagian warisan untuk anak perempuan ya. Oke. Nah, anak perempuan itu mendapatkan setengah bagian harta ya pemirsa, jika yang pertama adalah sendirian. Apa mana sendirian di sini? Yaitu tidak bersama dengan saudarinya yang lain, berarti hanya satu orang anak perempuan. Ya, yang kedua adalah tidak bersama dengan anak laki-laki. Ya, tidak bersama dengan anak laki-laki. Jadi kalau misalnya anak perempuan tidak bersama dengan anak laki-laki, dia dapat setengah. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya jumlahnya lebih satu itu 2/3. Nah, saya berikan contoh ya. Seorang meninggalkan satu orang anak
perempuan, ya, 1 orang anak perempuan, dan ayah, ya, ayah daripada si mayit, kakek daripada si anak perempuan ini. Nah, oke. Kita katakan aja harta yang ditinggalkan 60 juta. Nah, berapa bagian untuk anak perempuan? Nah, karena dia sendirian dan tidak bersama dengan anak laki-laki, dia mendapatkan setengah. Ya, dia mendapatkan setengah, hadirin wal hadirat sekalian. Sedangkan ayah itu mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, ini nanti akan kita bahas di pembahasan ayah, ya, 1/6 plus sisa. Oke, ya pemirsa, 1/6 plus sisa. Oke. Nah, ya, di sini kan sudah ada 2 penyebut yang berbeda. 2 penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari asal masalah. Asal masalah. Apa itu asal masalah? Asal masalah adalah KPK dari 2 dan 6. Ya, pemirsa. Apa itu KPK? Yaitu faktor kelipatan terkecil. Nah, kira-kira 2 dan 6 itu bertemu di angka apa? Nah, ini saya yakin hadirin wal hadirat mahasiswa saya sudah juga mempelajarinya ketika di sekolah dasar, ya. Nah, ternyata 2 dan 6 itu faktor kelipatan terkecil yang dapat menemukan mereka adalah 6. Ya, adalah 6. Ya. Jadi asal masalahnya adalah 6. Nah, karena hartanya juga kebetulan 6, berarti mudah. Ya, berarti mudah. Nah, hartanya sama-sama 6. Nah, kalau kita bilang hartanya kita rubah menjadi 120 juta. Ya, 120 juta lah kita katakan. Oke. Nah, oke. Ya, pemirsa, jadi asal masalahnya 6, hartanya 120. Di mana kita temukan 6? 6 adalah faktor kelipatan terkecil yang mempertemukan 6 dan 2. Nah, saya kasih contoh sedikit. Nah, ini kan kalau ditarik kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, seperti itu dulu kelipatannya. Kemudian di sini 6. 6 berarti 12, 18. Nah, 6 ketemu di 6. Nah, inilah yang disebut dengan KPK dari 6 dan 2, 6. Oke. Nah, yuk. Ya, 6 dikali 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Pemirsa, ya, mengerti ya? 6 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 1. Oke. Berapakah jumlahnya? 4. Nah, ada sisa. Masih ada sisa 2 karena ayah mendapatkan 1/6 plus sisa, berarti masih ada sisa. Ya, berapa sisanya tadi? 4, ini 6, masih ada sisa 2. Berarti kita berikan sisanya kepada ayah. Berarti ayah mendapatkan 3, ya. Anak perempuan mendapatkan 3, ayah mendapatkan 3, berarti jumlah harta keseluruhan adalah 6. Ya, jumlah keseluruhan adalah 6. Nah, oke. Nah, sedangkan kita sekarang ke harta. Nah, gimana caranya? Nah, ini tadi KPK-nya, ini hartanya. Maka caranya harta dibagi dengan KPK. 120 dibagi 6 berapa pemirsa? 120 juta dibagi 6 sama dengan 20 juta. Betul ya? Ya, 120 dibagi 6 sama dengan 20 juta. Ya, 20 juta. Oke, ini dia. 20 juta, 3 dikali 20 juta sama dengan 60 juta. 3 dikali 20 juta, ini kan 3 juga ya, karena tadi sudah 1 ditambah sisa. 3 kali 20 juta sama dengan 60 juta. Berapa jumlah harta semua? 120 juta. Oke. Nah, ini dia ya. Ini dia jika anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah. Oke.
selanjutnya kita akan membahas anak perempuan itu mendapatkan 2/3 harta, ya, 2/3 harta jika yang pertama, ya, 2 orang atau lebih, ya. Jadi jumlahnya nggak sendiri, dia nggak sendirian, tapi 2 orang atau lebih. Nah, selanjutnya masih sama, ya, requisite yang sama, syarat yang sama, yaitu tidak bersama anak laki-laki. Ya, tidak bersama anak laki-laki. Oke, kita kasih contoh, ya. Seorang meninggalkan, kita katakan 2 orang anak perempuan. Nah, ini 2 orang atau lebih, ya, 2 orang anak perempuan dan ayah. Oke. Nah, berapakah jumlah harta bagi anak perempuan? Bagiannya 2/3. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa, ya. Ya, kenapa? Karena ayah dari si mayit, ya, ayah dari si mayit itu merupakan 1/6 plus sisa jika bersama dengan anak perempuan. Nah, ini nanti akan kita bahas di pembahasan ayah. Oke, sekarang kita akan mencari KPK atau asal masalah. 36. Nah, KPK-nya berapa? Kita bilang ini 3. Kelipatan 3 6, 9. 6 12. Nah, berarti bertemunya di 6. Berarti asal masalahnya 6. Asal masalahnya tetap 6. Nah, oke, 2 orang anak perempuan. 2/3, 6 dikali 2. 12 dibagi 3, 4. Oke. 6 dikali 1, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, 4 ditambah 1 berapa pemirsa? 5. Masih sisa kan? Masih sisa 1. Ya, seharusnya kan 6. Berarti ayah mendapatkan sisa 1. Berarti 6, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 6. Oke. Udah? Oke, sekarang kita katakan hartanya misalnya 36 juta. Nah, seperti cara tadi juga, 36 juta dibagi asal masalah, dibagi KPK 6 sama dengan berapa? 36 dibagi 6? 6. Ya kan? 36 dibagi 6, 6. Ya, 36 dibagi 6, 36 juta, hartanya dibagi 6, tadi KPK-nya sama dengan 6. Nah, 4, 2 orang anak perempuan tadi mendapatkan 4. 4 dikali, ya, 36 juta dibagi 6, 6 juta. 4 dikali 6 juta sama dengan berapa pemirsa? 4 kali 6 juta? 24 juta. 2 dikali 6 juta sama dengan 12 juta. Dah? Nah, 24 juta ditambah 12 juta sama dengan 36 juta. Oke. Mengerti? Nah, ini dia. Ya, ini dia. Anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya. Oke. Nah, selanjutnya anak perempuan mendapatkan sisa, ya, atau asabah ma'al ghair, ya, jika bersama dengan anak laki-laki. Ya, jika bersama dengan anak laki-laki. Nah, oke. Tadi saya sudah sebutkan tadi di pembahasan anak laki-laki, tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh satu lagi. Nah, misalnya seseorang meninggalkan 3 orang anak perempuan, oke, 2 orang anak laki-laki. Oke. Nah, pemirsa, ya. Apakah 3 orang anak perempuan mendapatkan 2/3? Tidak, karena dia bersama dengan anak laki-laki yang jumlahnya 2 orang. Nah, oke, gimana caranya? Nah, kita lihat tadi bahwa ketentuannya saat orang anak laki-laki itu setara dengan 2 orang anak perempuan. Berarti di sini ada 2 orang anak laki-laki, berarti
4, karena satu anak laki-laki itu setara dengan 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki setara dengan 4 orang anak perempuan. Berarti berapa tuh? 7. Nah, kita katakan aja ya pemirsa ya, hartanya itu kita katakan aja yang mudah ya, 70 juta. Hartanya 70 juta dibagi 7 sama dengan 10 juta. Ya. Anak laki-laki tadi kan 4. Kenapa 4? Karena satu anak laki-laki setara 2 orang anak perempuan. 2 orang anak laki-laki setara dengan 4 orang anak perempuan. Berarti 10 dikali 4, berarti anak laki-laki mendapatkan 40 juta. Ya. Nah, sedangkan 3 10 juta anak perempuan. Berarti 10 kali 3 sama dengan 30 juta. Ya, berarti masing-masing anak perempuan mendapatkan 10 juta. 30 dibagi 3. Ya, sedangkan masing-masing anak laki-laki mendapatkan 40 dibagi 2, 20. Ya. Ini masing-masing anak perempuan dapat 10, masing-masing anak laki-laki dapat 20. Nah, dalam permasalahan ini tidak perlu mencari asal masalah atau KPK, karena memang secara keseluruhan ahli warisnya merupakan ahli waris yang mendapatkan sisa. Nah, seperti itu dia.